Aku nunduk ngambil boarding pass di tasnya aku, dan tiba-tiba si Clarissa diem gitu, kayak nunduk kayak gini, nunduk ke posisinya ngadep ke timur, nunduk ke sebelah kiri gini. Terus pas udah gitu aku ngerasa kok nih anak sepi banget ya, kok quiet banget gitu, kok nggak ngomong gitu, apalagi ngeliatin apa di bawah gitu. Aku nggak sekitar 3 menitan itu aku nyiapin tas, nyiapin barang-barang karena aku mau masuk ke pesawat gitu. Pas aku tarik, si baby Clarissa mulutnya berbusa, pingsan, lemas, udah nggak napas teman-teman. Halo, assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku sendiri karena si baby Clarissa lagi tidur karena dia lagi kurang sehat. Teman-teman, di sini aku mau cerita pengalaman aku kemarin waktu aku bilang mau pulang ke Indonesia berdua sama baby Clarissa. Teman-teman masih ingat kan waktu aku bikin video belanja oleh-oleh buat keluarga di Indonesia? Itu sebenarnya beberapa hari lagi kita mau pulang ke Indonesia, sekitar 5 harian. Pokoknya aku pulang ke Indonesia itu tanggal 5 Oktober 2022 ya teman-teman. Dan ini kejadiannya yang benar-benar bikin aku trauma banget. Gimana ya, aku untuk cerita aja sebenarnya sedih banget. Cuman aku pengen ngebagi cerita ke teman-teman gimana pengalaman waktu kita mau pulang ke Indonesia bareng baby Clarissa. Oke. Kan aku di sini udah mulai sedih pas mau cerita teman-teman, tapi tanggal 5 Oktober 2022 jam 10.55 dari rumah pagi, sebelum makan siang kita berangkat ke bandara, diantar sama Dedi ya. Terus kita sampai di bandara tuh sekitar jam 12 lebih, jam setengah satuan lah gitu. Dan sebelum berangkat ke bandara, kita udah bikin video dari rumah. Bikin video waktu perjalanan, sama bikin video juga waktu udah nyampe bandara. Setelah sampai bandara, kita melalui proses check-in, terus scanning, boarding pass, dan segala macam ya teman-teman. Nah, setelah kita udah masuk ke dalam, lewatin cek ID sama cek pasport, ini udah selesai check in di luar ya, kita udah mau masuk ke dalam gitu. Nah, pas masuk ke dalam, kita udah masuk ke dalam tuh Dedi pulang gitu. Dedi pulang ke rumah karena perjalanan dari rumah ke bandara itu sekitar 1 jam 30 atau 40 menitan teman-teman. Dan kita masuk ke dalam bandara, Dedi pulang, dan alhamdulillah semuanya baik-baik saja ya. Terus sekitar jam 3 kita nunggu untuk boarding pass karena pesawatnya kita mau terbang jam 15.55, tapi gate-nya belum dibuka karena masih nunggu jam 15.20. Nah, pas udah jam 15:15 atau jam 15:20, sekitar segitulah teman-teman, kita masuk ke proses boarding pass. Pas kita udah boarding pass, kita scan semua barang-barang, take out semua yang kayak electronic things. Nah, kita udah melalui proses itu, dan kita nunggu di dalam itu sekitar 20 menitan untuk masuk ke dalam pesawatnya teman-teman, karena boarding pass-nya itu gate-nya tutup jam 15.35 kalau nggak salah ya. Berarti tinggal sisa 20 menit lagi. Nah, di sisa 20 menit lagi kita telepon dong, kita teleponan sama Dedi, kita teleponan sama
keluarga di Indonesia bahwa kita mau naik pesawat, karena nggak mau bikin mereka khawatir gitu. Dan pas nelpon ke Dedi masih di jalan, sekitar 40 menitan lah Dedi baru pulang dari airport, dan masih dalam setengah perjalanan untuk menuju ke rumah gitu. Nah, kita telepon Dedi, kita ngasih tahu, Dedi, kita udah di dalam, kita udah scanning semuanya, kita udah selesai, tinggal mau naik pesawat aja. Dan si Dedi seneng dong, karena semuanya udah kita lewatin gitu. Nah, pas udah nunggu di dalam, aku juga nelpon ke mamaku di Indo. Mah, kita udah mau berangkat nih, kita udah mau bentar lagi naik pesawat gitu. Ini kita kasih lihat mama kalau Clarissa lagi jalan-jalan di dalam airport, karena dia seneng banget. Di sana rame juga, banyak orang dan banyak juga anak kecil gitu teman-teman. Terus pas kita udah di dalam, lagi teleponan sama mamaku, aku ngelihat ada orang masuk. Udah mulai buka, gate-nya udah mulai buka, udah mulai mau masuk ke pesawatnya, ke lorong untuk masuk pesawat teman-teman. Dan di situ yang tadinya Clarissa masih jalan kemana-mana, karena si Clarissa udah bisa jalan ya teman-teman. Terus akhirnya aku angkat dia dan aku taruh di kereta, dudukin sebentar di kereta babynya dia, yang pasti teman-teman tahu. Nah, akhirnya aku angkat si baby Clarissa, aku dudukin di keretanya, dan aku mau ngambil tiket boarding passnya aku di tasnya aku. Nah, pas aku dudukin, aku kasih sabuk, aku nunduk, ngambil boarding pass di tasnya aku, dan tiba-tiba si Clarissa diem gitu, kayak nunduk kayak gini, nunduk ke posisinya ngadep ke timur, nunduk ke sebelah kiri gini. Terus pas udah gitu, aku ngerasa kok ini anak sepi banget ya, kok quiet banget gitu, kok nggak ngomong, apalagi ngeliatin apa di bawah gitu. Aku nggak sekitar 3 menitan itu aku nyiapin tas, nyiapin barang-barang, karena aku mau masuk ke pesawat gitu kan. Aku terbangnya sendiri teman-teman. Dan pas aku tarik, si baby Clarissa mulutnya berbusa, pingsan, lemas, udah nggak napas teman-teman. Udah gitu aku kaget dong, beneran kaget banget, karena yang tadinya anaknya aktif banget tiba-tiba kayak gini gitu. Dan aku panik karena aku sendiri di sana. Terus pas sudah aku angkat, aku buka sabuk pengamannya, aku gendong kayak gini, tapi anaknya udah melotot ke atas gini, dan udah nggak kedip, udah nggak napas sama sekali, bibirnya udah biru. Yang tadinya aku taruh cuma 3 menit di kereta teman-teman, bibirnya udah biru. Terus aku panik dong dan teriak-teriak help gitu kan, aku minta tolong sama orang sekitar. Akhirnya banyak orang yang kerumunan datang. Aku bisa bantu apa? Can I help you with something? Can you please take down the clothes? Like mereka bilang nyuruh aku buka bajunya si Clarissa, mereka mau ngecek gini gitu. Aku tuh di situ tuh panik sambil nangis teman-teman, karena ini pengalaman pertama banget buat aku pas pulang sendiri gitu. Terus pas semuanya udah dicek, Clarissa udah nggak napas. Akhirnya pihak bandara nelpon ambulan, dan sebelum ambulan datang ada 2 dokter sama 1 nurse kayak bidan atau perawat gitu nolongin juga. Terus karena si baby udah nggak napas, kita disuruh untuk niup bibirnya, karena aku mamahnya, jadinya aku yang disuruh untuk ngasih napas buatan. Terus di pump sama dokternya, dadanya ini dibantu dimasas, terus dipump semuanya. Terus selang sekitar 7-8 menitan helikopter datang sama mobil ambulans.
yang helikopternya, dokternya, terus mobil ambulansnya kayak perawat gitu, paramedicsnya. Terus pas sudah sampai di bandara, maaf teman-teman kalau di sini aku mungkin gimana ya, terharu, masih trauma banget. Terus pas sudah sampai, paramediknya sampai, dokternya sampai, akhirnya kita nggak jadi terbang, kita dibawa ke rumah sakit. Dan si Clarissa dikasih alat, semuanya dikasih, mesin ini aku nggak tahu apa namanya karena aku bukan paramedics, aku nggak ada pengalaman di hal seperti itu. Jadinya pokoknya Clarissa dikasih semua alat untuk napas lagi teman-teman. Alhamdulillah pas masih di jalan, bentar lagi nyampe rumah sakit gitu, Clarissa kayak napas, bangun lagi. Alhamdulillah, kayak karena dibantu peralatan paramedicsnya. Terus pas kita udah sampai di rumah sakit, dikasih lagi nggak tahu apa namanya, pokoknya banyak alat-alat yang dikasih di kaki, di tangan, di kepala, semuanya. Alhamdulillah baby Clarissa membaik, tapi tetap nangis, panik karena anaknya takut kan, karena banyak banget ini peralatan di badannya gitu. Dan alhamdulillahnya Clarissa selamat teman-teman, alhamdulillah banget. Tapi yang aku trauma banget itu kenapa kok bisa kejadian kayak gini. Sebenarnya jam 4 pagi hari itu sama hari Rabu tanggal 5 Oktober si Clarissa udah agak demam badannya gitu teman-teman. Jam 4 pagi itu kita kebangun karena dia itu nangis terus, dan pas aku cek suhu badannya itu sekitar 38. Terus dikasih obat sama si Daddy, dikasih obat, dimasukin ke pantatnya. Nah sekitar 1 jam, jam 5 atau jam 6, 1-2 jam Clarissa udah baikan gitu. Akhirnya kita berangkat ke bandara, dan sampai bandara itu aku selalu ngecek suhu badannya gimana, apakah si Clarissa baik-baik aja gitu. Aku selalu ngecek dan alhamdulillahnya nggak ada apa-apa teman-teman, nggak panas lagi gitu. Cuman aku di sini lupa karena kata dokter tanggal 20 September Clarissa dapat vaksin campak gitu yang khusus untuk anak 15 bulan. Clarissa disuntik. Nah sebenarnya appointmentnya itu hari Jumat teman-teman, hari Jumat tanggal 30 atau tanggal 29 itu appointmentnya Clarissa untuk ke dokter untuk vaksin yang 15 bulan. Cuman karena aku mau pulang ke Indonesia, jadinya aku majuin tanggalnya tanggal 27 September. Karena biasanya Clarissa kalau habis dicampak itu pasti anaknya demam gitu, dan aku maunya kalau seumpama dia demam, dia bakalan demam di rumah. Tapi ternyata pas udah disuntik hari Selasanya, udah disuntik tanggal 27 September, abis disuntik si dokter baru ngomong bahwa ini suntiknya bereaksinya 1 minggu ke depan gitu, nggak hari ini juga. Biasanya kalau dia disuntik hari ini, selang beberapa jam pasti dia ada demam gitu. Tapi pas udah selesai disuntik, kita baru dikasih tahu sama dokter bahwa kemungkinan 1 minggu kemudian Clarissa bakalan ada reaksi gitu, kayak demam. Dan iya dong, bener, tiba-tiba hari Rabu pagi jam 4 yang seperti tadi aku bilang tuh dia demam teman-teman. Cuman mau nggak mau ya aku harus tetap pulang karena aku udah beli tiket dan semuanya sudah ready. Dan hotel di Jakarta juga udah aku booking karena kan aku nyampe di Jakartanya jam 15.40 waktu asar lah teman-teman. Karena jam segitu udah nggak ada pesawat lagi untuk terbang ke Lombok. Akhirnya kita nginep di hotel 1 malam dan memutuskan untuk berangkat dari Jakarta ke Lombok itu hari Jumat. Kita kan hari Rabu terbang, hari Kamis nyampe Jakarta. Nah hari Jumat pagi kita mau terbang dan siangnya mau nyampe di Lombok sekitar jam 2 siang gitu teman-teman. Kita udah beli tiket pesawat Garuda
untuk jam sekitar jam 11.50 dan sampai Lomboknya jam 14 lewat 10 menitan gitulah. Tapi di situ tiba-tiba kejadiannya ya yang tidak kita inginkan gitu teman-teman. Ya mau gimana lagi, ini sih sebenarnya pelajaran buat aku, pelajaran juga buat kita semua untuk tidak memaksakan. Kalau bayi lagi sakit, lebih baik diundur penerbangannya atau perjalanannya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi sama si anak ini, karena daya tahan tubuh anak itu beda-beda kan. Terus apalagi anak masih di bawah 2 tahun itu emang rentan banget gitu. Cuman ya aku nekat aja, tapi sekarang aku dapat pelajaran yang begitu berharga dari kejadian ini teman-teman. Aku kalau ngomongin ini tuh benar-benar sedih banget, karena yang namanya kita sebagai seorang ibu hatinya itu sensitif banget ya nggak sih. Kalau seumpama bisa ditukar, aku bakalan nukar aku aja yang sakit, jangan anakku gitu. Dan akhirnya pas kejadian itu aku nelpon si Dedi, dan Dedi sekitar 10-5 menit mau nyampe rumah. Akhirnya Dedi balik lagi ke rumah sakit di Praha, dan dari sini ke sana itu sekitar 1 jam 30-20 menitan gitulah. Dedi tuh kayak panik juga, bawa mobilnya ugal-ugalan karena Dedi takut banget terjadi sesuatu yang gak diinginkan sama baby Clarissa kan. Cuman alhamdulillah Allah masih sayang sama si Clarissa, dan alhamdulillah baby Clarissa masih diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku beruntungnya, bersyukurnya itu kejadiannya pas kita masih di bawah teman-teman, masih di bandara. Kalau seumpama kejadiannya udah pesawat udah mulai take off, aku nggak tahu. Aku nggak mau ngebayangin, dan aku nggak bisa ngebayangin apa yang akan terjadi sama baby Clarissa. Tapi alhamdulillahnya Allah nyetop perjalanan kita di menit-menit terakhir teman-teman. Sekitar 5 menit sebelum masuk pesawat kejadiannya seperti ini teman-teman. Tapi alhamdulillah banget karena kita masih di darat gitu. Sumpama kita udah take off, aku nggak tahu dah apa yang bakalan terjadi. Tapi alhamdulillah Allah masih memberi aku kesempatan untuk merawat anakku sebaik-baiknya, dan ini pelajaran yang begitu berharga banget buat aku teman-teman. Dan aku ada videonya waktu kita berangkat dari rumah sampai bandara dan sampai rumah sakitnya. Aku ada videonya, nanti aku kasih teman-teman lihat. Teman-teman yang jadi seorang ibu untuk pertama kalinya pasti tahu banget gimana perasaan aku, gimana paniknya aku. Cuman aku berusaha kuat pas kejadian itu, karena seumpama ada apa-apa sama aku, siapa yang bakalan ngurusin anakku, karena pada saat itu aku sendiri. Jadinya aku benar-benar berusaha untuk kuat, untuk tidak lemas, padahal sebenarnya aku udah gemeteran dan udah shock banget, udah nggak kerasa lagi nginjak tanah saking shocknya teman-teman. Tapi alhamdulillah aku diberi kekuatan sama Allah untuk menghadapi semuanya sampai benar-benar Dedi datang ke rumah sakit untuk nolongin teman-teman. Dan akhirnya kita nginap di rumah sakit 1 malam, dan besoknya kita pulang, dan kita pergi ke dokter pribadinya Clarissa untuk ngecek. Dan kata dokter Clarissa ada virus di lehernya, dan demamnya sekitar 39, sekian. Tapi alhamdulillah sekarang Clarissa udah membaik. Dan ini hari Minggu, besok hari Senin kita mau pergi check up lagi ke dokter pribadinya Clarissa. Terus abis itu kita mau ke rumah sakit besar untuk pengecekannya si baby Clarissa, karena Clarissa nggak nafas sekitar 2 menitan, dan itu bisa, kata dokter di sini, bisa ngerusak fungsi otaknya. Jadinya Clarissa harus ngejalanin kayak perawatan, dan
Doain ya teman-teman, semoga baby Clarissa sehat-sehat aja. Tapi alhamdulillah sekarang demamnya udah nggak begitu, dan besok kita mau check up. Semoga hasilnya baik-baik saja, semoga virusnya juga udah nggak ada, semoga juga otaknya baik-baik aja, amin ya Allah. Halo, assalamualaikum teman-teman. Finally hari ini aku harus terbang ke Indonesia bareng baby Clarissa dan ninggalin si Daddy di rumah sendirian. Ya, tapi mau gimana lagi, yang namanya ada urusan, harus pulang teman-teman. Sebenarnya kasihan sih sama si Daddy, cuman ya mau gimana lagi. Are you sad? But what we can do? Only patient and hope everything is going well. Must be. Yeah. Don't cheat me, huh? Never. Promise. Atitaki. Of course. I love you, Daddy. I love you too, Mamingo. Don't be sad. It's okay. Impossible. Daddy udah nangis berkali-kali teman-teman. Sekarang aja udah nangis. Sekarang aja udah nangis. Oke teman-teman, sekarang kita mau let's go. Dan teman-teman, sekarang kita udah di mobil, udah jalan menuju ke bandara. Jadi Daddy sedih terus kerjanya. Padahal aku pulang untuk cuma sebentar teman-teman. Mungkin 1 bulan atau 1 minggu. Ya 1 bulan setengah lah. Tapi Daddy sedih banget. Karena ini pertama kali kita LDRan teman-teman. Semenjak menikah. Clarissa. Dan sekarang kita udah sampai Praha teman-teman. Dan sekarang kita udah sampai di parking place teman-teman. Jadi lagi pergi ngambil stroller buat kopernya aku. Dan baby Clarissa tidur. Semoga aja dia nggak bangun sampai aku masuk ke dalam, karena kalau dia bangun terus ngelihat dedinya pergi itu kayaknya bakalan gimana ya, bakalan nangis deh, karena dia itu nggak bisa jauh sama dedinya. Dan ini for first time dia jauh sama dedi. Kita udah di dalam teman-teman. Dan baby lagi tidur. Check-innya kita belum buka, 20 menit lagi baru buka. Dan aku itu terbang pakai Emirates Airlines dan bakalan transit di Emirates 4 jam. Setelah itu baru lanjut ke Jakarta teman-teman. Dan aku terbang dari Ceko itu jam 15.55 dan sampainya besok di Jakarta jam 15.40. Dan aku bakalan nginep di Jakarta untuk semalam, baru lanjut lagi terbang ke Bali. Sekarang baru jam 12.31. Sekarang kita lagi menuju ke gate-nya teman-teman. Aku lagi menuju ke gate B8. Clarissa. Wow. Wow. Kita masih nunggu teman-teman karena gate-nya belum dibuka. Wow. Dan kita udah di dalam.
Bentar lagi kita mau naik pesawat karena kita udah selesai scan sama boarding, tinggal nunggu aja. Dan Clarissa lagi wow terus dari tadi karena ngeliatin pesawat. Dan teman-teman, ada kejadian yang tidak terduga. Kita sekarang lagi di rumah sakit. They never showed me how to even open my arms. I've been dreaming that I'm flying. I've seen the city through the clouds, it's oh so small. Every now and then I'm falling. Say something, say something. Blood rushing to ease the pain. Oke teman-teman, videonya segitu dulu untuk hari ini. Nanti aku videoin lagi, kasih kabar ke teman-teman gimana keadaannya baby Clarissa. Thank you for watching, thank you for your support. Minta doanya untuk baby Clarissa, semoga baby Clarissa sehat seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Bye bye.